Kak Fitria ini adalah salah satu konselor Tabula Talks juga ya Kak ya. Sekarang Kakak lagi sibuk apa nih Kak Fitria? Iya, jadi aku saat ini kesibukannya ada kegiatan di rumah sama aku jadi salah satu konselor di Tabula. Jadi teman-teman kalau belum tahu nanti bisa searching ya atau cari di Instagramnya itu ada link di bawahnya itu eee, salah satu apa, ini layanan di Tabula itu ada layanan konselor dan layanan psikolog profesional. Kalau kalian ingin berkonsultasi bersama konselor, kalian bisa pilih atau ke psikolog profesional juga pilih. Nanti, silakan dikepoin gitu. Iya, bisa dicek langsung ya Kak ya di Instagram Tabulanya. Oke. Betul Kak banget. Fitri, iya Kak Fitria, hari ini kan kita mau ngebahas tentang menghadapi overthinking akibat luka masa lalu nih. Menurut Kak Fitria sendiri, overthinking itu apa sih Kak artinya? Jadi kalau overthinking sendiri, bagian besar dari kita udah pasti sering dengar ya, apalagi kan di media sosial sering dibahas. Jadi memang kan kalau dilihat dari bahasa kasarnya nih atau di bahasa umumnya, over itu kan berlebihan, thinking, Mhm. memikirkan sesuatu. Jadi kita itu terfokus terhadap memikirkan masalahnya aja. Jadi memikirkan masalahnya terus-menerus tanpa, kita itu berfokus pada penyelesaiannya. Akhirnya kalau masalah itu terus dipikirin, itu akan menjadi beban dan, tidak selesai-selesai, kayak gitu. Sehat juga buat kita ya Kak, karena bisa-bisa menghambat aktivitas kita karena pikiran yang belum tentu terjadi. Bener ya nggak Kak? Betul banget. Jadi, kan kalau kita pikirannya tidak fokus apa yang kita lakukan saat ini, misalkan kita lagi kuliah nih, tapi pikiran kita itu masih ada di, rumah atau lagi di pikiran yang lain gitu. Kan jadinya kita itu, akan terbebani kayak di waktu kuliahnya, maksudnya di depan ada materi yang belum kita tangkep, terus di rumah juga masih ada yang belum diselesaikan, tapi kita tidak melakukan suatu penyelesaian, kita hanya, memikirkan terus-menerus kayak gitu. Jadi nggak baik banget itu buat diri kita. Oke. Nah, dari hal yang udah Kakak sebut tadi itu berarti overthinking itu adalah memikirkan, eee, apa ya, lebih fokus ke masalahnya ya Kak, dibandingkan solusinya. Jadi kita dampaknya itu bisa bahaya juga buat kita karena bisa menghambat aktivitas kita, gitu. Nah, kalau Kak Fitria sendiri itu kira-kira pernah nggak sih Kak, punya pengalaman atau sedang mengalami overthinking? Boleh dong Kak sharing sama kita di sini? Ya, tentu pernah banget dong. Aku pernah mengalami yang namanya overthinking, baik dulu waktu sekolah masih SMA, kuliah, maupun sekarang. Dan overthinking itu sifatnya kan luas banget ya, jadi bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari kita saat ini lagi menghadapi apa, jadi kayak otak kita tuh secara gimana ya, naluriahnya itu kayak mencari sesuatu hal yang dipikirkan gitu, termasuk ketika kita tidak ada pikiran pun, kita akan cenderung untuk memikirkan suatu hal gitu. Nah, eee, jadinya kita itu, terpacu untuk berpikir terus. Ya banyak sih kalau mungkin ketika dulu waktu aku masih kuliah, masih skripsi gitu, memikirkan, mau bimbingan nih contohnya. Nah, itu kan pasti mikirin nanti gimana ya respon dosenku, terus, apa ya ini yang masih kurang, nanti kalau misalkan ini ditolak gimana ya. Nah, itu kan prediksi-prediksi atau, sesuatu yang belum terjadi, tapi, jadinya itu kita pikirin aja dan membuat kita itu terhambat, gitu. Salah satu contohnya sih. Iya iya. Aku juga ini sih Kak, hampir sering ngalamin yang kayak Kakak rasain kuliah, dosen, teman-teman gitu tuh sering banget sih. Buat teman-teman yang mahasiswa juga pasti ngalamin itu. Apalagi kan sekarang masih ada yang
online ataupun offline ya kuliahnya ya. Kadang kalau online itu aku sendiri ngerasa kayak, "Aduh kalau misalkan aku open mic nanti, teman-teman gimana ya?" Gitu, atau dosennya entar mikirnya gimana ya gitu. Jadi kayak aku banyak banget mikirin hal-hal yang mungkin belum tentu terjadi gitu. Padahal, sering kali juga kayak aku mikir misal, kalau misalkan aku open mic nanti, teman-teman mikirnya aku caper atau gimana gitu. Tapi ternyata enggak loh, pas aku open mic itu teman-teman malah mau deket sama aku kayak gitu. Jadi, lebih diselesainnya pakai action gitu ya, Kak, ya. Baru kita tahu kalau misalkan apa yang kita pikirin itu belum tentu benar. Betul, Devi, dan terkadang itu, lebih menakutkan ketika kita itu memprediksi sesuatu halnya itu loh. Jadi kalau misalkan tadi Devi kan bilang, padahal pada waktu aku open mic juga ternyata teman-temanku itu welcome banget. Itu kan, kenyataannya itu tidak seburuk, yang kita pikirkan gitu loh, ya nggak sih? Iya, betul. Jadi kayak, kadang lebih mikirin apa yang nggak perlu gitu ya, Kak. Nggak jadi pikirannya ke mana-mana gitu. Betul, kayak yang aku bilang tadi, jadi kayak otak kita itu aktif banget kan, sampai kalau misalkan kita lagi nggak ada masalah, itu tiba-tiba ada aja yang dipikirin. Termasuk kayak yang Devi tadi bilang itu, kalau misalkan aku open mic, nanti gimana ya respon teman-temanku. Padahal terkadang kenyataannya itu kalau kita open mic juga ada teman kita yang lagi fokus ke hal yang lain, atau bahkan teman kita itu ngasih dukungan banget kalau kita itu, bisa show up atau open mic buat nyampein pendapat kita. Betul, betul aku setuju banget, Kak. Karena, eee, apa ya, kita seringkali memikirkan apa yang kadang menurut kita tuh, ini kayak terjadi deh gitu, padahal belum tentu gitu. Betul, nggak apa-apa, itu wajar kok. Sebagian besar atau mungkin semua dari kita juga pasti mengalami hal kayak gitu, bermain-main dengan pikiran kita sendiri. Mhm. Mungkin, ada teman-teman Tabula nih yang la pernah pengalaman atau lagi kolom chat ya teman-teman. Oke. Ya, jadi kalau Nah, misalkan kira-kira teman mau sharing silahkan banget ya. yuk. Nah, Kak, kira-kira dari panjangnya perjalanan hidup Kakak nih kan yang pasti ada selang-seling overthinking-nya gitu. Kira-kira pengalaman apa sih, Kak, yang, berpengaruh banget, sehingga membuat Kak Fitria tuh kuliah gitu atau apa? Iya, jadi terkait overthinking ya mungkin aku langsung kaitin sama yang berkaitan dengan tema, overthinking-ku itu berkaitan dengan yang masa lalu gitu ya. Jadi dulu itu, aku pernah overthinking-nya itu sebenarnya itu simpel, tapi itu cukup mengganggu. Waktu aku SMA, aku tuh sering ketika pulang sekolah itu mikir, misalkan di sekolah itu, lagi ngobrol happy-happy gitu ya sama temen-temen gitu. Tapi pas pulang tuh aku mikir, "Tadi ada yang salah nggak ya sama aku? Tadi, kira-kira temenku nyaman nggak ya sama aku?" Kayak gitu. Nah, akhirnya itu aku secara tidak sadar mikirnya itu berlebihan dan, sampai pernah suatu ketika aku tiba-tiba itu minta maaf sama temenku, padahal aku lagi nggak ada masalah gitu. Terus akhirnya kayak temenku tuh merasa, "Ih, kenapa sih kok kamu kayak gitu?" Gitu. Nah, ternyata Mhm, itu overthinking-ku tuh malah menyebabkan masalah, padahal ketika aku nggak memikirkan hal-hal yang buruk, itu sebenarnya temenku juga nggak ada masalah kayak gitu. Jadi, itu sih yang menurutku overthinking itu ternyata malah yang membuat masalah, bukan, kenyataannya kayak gitu. mhm. Jadi jatuhnya merugikan ya, Kak, kalau kayak gitu ya? Merugikan, jadi kayak yang awalnya temenku itu welcome aja, jadinya itu mikir kayak, "Ini kenapa sih, ada yang salah Kayak takut apa?" ya, Gitu. Kak?
Jadinya Iya. aku sendiri yang Jadi awalnya udah, berpikiran buruk, tambah buruk lagi karena aku sendiri yang menyebabkan itu. Yups, bener banget. Kadang sekitar kita jadi, jadinya takut untuk melakukan sesuatu terhadap kita ya, Kak. Maksudnya takutnya entar dia salah ngomong, entar kita overthinking kayak gitu. Jadinya, hubungannya jadi nggak enak kayak gitu. Nah, Kak, kira-kira nih Kak Fitri thinking itu gimana sih, Kak, cara nyelesainnya gitu? Mau lanjutkan yang tadi, jadi kalau mungkin Devi sharing, Oh, teman kita sorry. jadinya menghindar, kalau Mhm. teman-temanku dulu itu jadinya itu malah ini, kayak apa, eee ngebercandain aku gitu loh, kayak kalau aku lagi overthinking-ku tambah di, eee apa ya bahasa Indonesianya itu kayak digodain gitu loh, kayak malah nggak diajak ngomong kayak gitu, kan aku tambah overthinking ya. Ya untungnya sih temenku positif ya, maksudnya nggak yang, tambah menjauhi atau gimana gitu. Cuman itu cukup mengganggu dan kayak, "Aku lagi kenapa sih?" Aku jadinya itu kayak gitu. Mhm. Terus, tadi, terkait ini ya, bagaimana caraku mengatasi overthinking. Jadi belajar dari pengalaman itu, akhirnya aku tuh kalau mau memikirkan sesuatu, ya udah aku pendam dulu dalam pikiran, tapi nggak aku keluarin. Jadi misalkan kayak tadi itu ya, yang aku overthinking terhadap kegiatanku setelah sebelum sekolah pas sekolah, terus setelah sekolah kan aku jadinya mikir gitu kan. Ya udah aku pendem aja kalau misalkan nanti ada komplain dari temenku, oh berarti emang ada yang salah dari aku, tapi kalau nggak ada komplain, berarti ya udah. Awalnya sih aku kayak gitu sebelum aku belajar psikologi. Tapi ketika aku belajar psikologi ternyata memang, kita itu butuh validasi emosi atau istilahnya menerima bahwa kita itu lagi nggak oke gitu loh, atau ya istilahnya kita mencoba untuk menerima kondisi kita kalau kita itu lagi memikirkan suatu hal yang berlebihan. Lalu ketika kita lagi sudah oke, kita mencoba untuk mengafirmasi bahwa, ini tuh nggak perlu loh, aku belajar lagi buat istilahnya jangan memikirkan suatu itu dengan berlebihan, fokus terhadap apa yang, bisa aku lakukan aja, kayak gitu. Betul. Aku setuju sih, Kak, sama yang validasi emosional gitu, terutama dari diri kita sendiri. Terkadang bahkan aku pun termasuk, salah satu yang mungkin, eee, perasaan diri sendiri kayak, aku lagi padahal ngerasa sedih tapi kayak, "Ah enggak, orang nggak sedih, orang nggak apa-apa," kayak gitu. Padahal sebenarnya perasaan aku tuh sedih gitu, tapi, aku yang, "Enggak, nggak apa-apa," gitu. Kadang otak sama hati beda jalan gitu loh, Kak. Ya betul, nggak apa-apa, Mungkin kadang tuh kalau lagi sedih, terus kondisinya itu deadline lagi mepet gitu kayak, "Ah, aduh jangan sedih dulu, ayo ini diselesaikan dulu." Padahal ya yang namanya emosi itu terkadang netral gitu loh, mau datang itu di situasi yang seperti apa, itu kan kita, tanpa permisi dulu kayak gitu. Jadi kan, akhirnya dia disuruh ngalah dulu demi, mengejar deadline gitu. iya, betul betul. Lebih ke ini sih, Kak, ya, memilah mana yang lebih prioritas gitu ya. Jadi, kadang apa yang semua kita rasain itu nggak harus selalu kita manja, bener nggak sih, Kak? Soalnya kan kadang kayak misalnya perasaan sedih di keadaan yang kita udah kepepet deadline yang harusnya, ngerjain tugas, tapi karena kita ngikutin perasaan kita yang sedih akhirnya kayak males, kayak ya udahlah me time dulu gitu. Mungkin boleh kita harus perkiraan juga waktu untuk me time-nya berapa lama supaya kita bisa tetap ngerjain tugas deadline-nya, gitu ya, Kak Fitri ya? Jadi kita ya harus menyeimbangkan juga antara mungkin kegiatan kita yang berkaitan dengan, deadline sama kegiatan kita yang berkaitan dengan, emosi atau perasaan. Karena ya kedua-duanya itu sama-sama penting gitu. Jadi, ada kalanya kita menyelesaikan yang emosinya dulu, ada kalanya kita,
menyelesaikan deadline dulu, tapi yang emosi ini tetap harus kita selesaikan. Betul, Kak. Setuju banget. Jadi kita nggak ninggalin tanggung jawab kita ya, Kak, ya. Nah, by the way, Kak, ini kan, di kolom chat ini kan aku nanya nih, gimana sih cara kalian untuk mengatasi overthinking, kepada teman tabula. Nah, ada yang bilang dari Rangga Satrio nih, kalau aku sih cara ngatasin overthinking-nya dengan coba alihin ke aktivitas kayak nongkrong dan sebagainya, kepikiran sih. Setuju banget sih, Kak. Kadang kalau misalnya kita ketemu sama orang banyak, ada beberapa orang mungkin ya, termasuk aku, itu ngerasa kayak fine-fine aja, baik-baik aja gitu, nggak mikirin apa-apa, semuanya sehat-sehat aja. Tapi pas udah pulang sampai rumah kayak datang lagi tuh pikirannya, penuh lagi kepala sama apa yang padahal tadi baik-baik aja kok, tiba-tiba pas sampai rumah berantakan lagi ya, kayak gitu. Ya, jadi memang Kira-kira kalau kayak gitu menurut Kak Fitri gimana caranya? Jadi emang kalau misalkan kita nongkrong lagi ada masalah, ya pada waktu itu emosinya ke-release, jadi kayak tersalurkan gitu. Tapi apakah masalah kita selesai? Ya kalau belum diselesaikan ya pasti akan datang lagi. Contohnya yang Devi tadi bilang itu waktu nyampe rumah, waktu nyampe kos, si masalah ya datang lagi kayak gitu kan. Ya Mhm memang mhm. harus seimbang, jadi penyelesaian masalah kita masalahnya juga diselesaikan, emosinya juga diselesaikan. Nah, nongkrong itu kalau menurutku ada salah satu cara untuk, rilis cara emosinya. Tapi kalau penyelesaian masalahnya itu, kita juga butuh, atau mungkin nongkrongnya bisa ditambahin dengan nongkrong untuk menyelesaikan masalah itu. Misalnya kamu nongkrong sama orang yang Mhm. sahabatmu atau memang orang yang kamu percaya buat sharing-sharing terkait masalahmu. Itu, menurutku lebih ini sih, tapi terkadang, gaya nongkrong orang-orang tuh beda-beda ya. Ada yang kalau nongkrong aku nggak Beda mau sih, ngomongin iya masalah, ada setuju. yang kalau nongkrong aku Mhm bisa mhm. kok menyelesaikan masalah dengan nongkrong, kayak gitu. Itu balik ke kita masing-masing sih. Karena yang tahu diri kita ya kita sendiri ya, Kak, ya. Betul, memang Mungkin memang ada orang mhm, yang kalau iya gitu. gimana, Kak? Memang kan ada orang yang Sorry ya. maaf, Kak, di sini delay. Iya, sorry. Iya, di sini delay, sorry. Iya, nggak apa-apa. Jadi memang ada Mhm. orang yang menyelesaikan masalahnya itu dengan sharing sama orang lain. Ada orang yang nyamannya, menyelesaikan masalah itu dengan ngobrol sama diri sendiri. Nah, itu coba kita ini refleksikan, aku nyamannya gimana. Tapi sebenarnya nggak ada yang salah sama nongkrong ini, betul kok. Cuman, itu berpengaruh terhadap diri kita atau enggak, itu mungkin kita perlu mengkonfirmasi atau istilahnya kita evaluasi kepada diri kita. Bener banget. Karena, evaluasi diri itu menurutku paling penting sih di hidup, karena kalau kita nggak evaluasi diri kita, kita nggak akan pernah tahu kita siapa, kayak gitu. Apa yang perlu kita perbaiki dan sejauh mana kita udah melangkah, gitu. Anyway, Kak, di sini kan ada yang bilang, namanya Sarla, Shakila Umar. Katanya dia itu kalau misalkan mau, ngatasin overthinking-nya itu biasanya self talk atau menyibukkan diri. Uh, dia juga nanya nih, Kak, gimana sih caranya memvalidasi emosi terima kasih gitu? Menurut Kak Fitria gimana Kak caranya memvalidasi emosi? Kadang kita juga bingung sih Kak, validasi tuh maksudnya menerima itu yang seperti apa ya gitu, maksudnya, kita sedih menerima, iya kita nerima sedih, tapi kadang kita, bingung untuk keluar dari rasa sedihnya itu gitu. Ya, jadi terima kasih buat pertanyaannya. Salah satu cara buat, eee, menyelesaikan atau merilis emosi adalah self talk itu benar. Jadi aku juga salah satu orang yang kalau lagi males journaling itu aku lebih nyaman self talk karena aku mengeluarkan unek-unek tapi aku nggak usaha untuk menulis. Nah, eee, iya betul untuk, salah satu cara untuk memvalidasi emosi itu juga melalui self talk itu. Jadi validasi emosi itu adalah kita itu
istilahnya mengafirmasi diri bahwa emosi yang kita rasakan itu valid loh. Kayak yang, Devi tadi bilang ketika lagi sedih terus bilang, "Enggak kok, enggak sih aku nggak sedih kok," kayak gitu. Nah, itu merupakan salah satu penolakan. Nah, bagaimana kita menerima itu ya, sesimpel kayak tiba-tiba waktu bangun itu kan mungkin habis mimpi buruk atau gimana, terus kita bangun dan kita merasa sedih, ya udah kita berikan ruang, berikan waktu buat merasakan kesedihan itu. Mungkin diberikan waktu, beberapa saat gitu, kayak 5 menit atau 10 menit kalau misalkan nah, waktu ini juga relatif ya, teman-teman itu biasanya nyamannya lama atau sebentar. Ada yang memang butuh waktu 10 menit itu udah cukup atau mungkin butuh waktu yang lebih lama itu tergantung apa yang kita rasakan, terus apa masalah kita yang hadapi gitu. Jadi kita itu selain memvalidasi, mengafirmasi diri bahwa, "Oke, memang aku lagi sedih," gitu, kita itu juga memberikan ruang, tidak melakukan, judgement atau penilaian, "Kenapa sih aku harus sedih di saat, pagi-pagi," atau apa gitu, nggak usah. Jadi ya diberikan ruang aja sama karena, "Oke, aku lagi sedih." Biasanya itu kalau aku merilisnya itu kalau sedih ke nangis gitu, ya udah berarti aku alirkan aja kalau mau nangis, ya nangis aja gitu. Kita Bahkan ditutup terkadang aku itu kalau kamera. nangis belum tahu penyebabnya, ya nggak masalah. Baru kalau udah selesai nangisnya, oke, aku tenang, oke aku mau makan dulu nih. Nah habis makan tuh aku ngobrol lagi nih sama diriku sendiri, kayak, "Tadi aku nangis tuh penyebabnya karena apa ya? Oh karena mungkin ada temenku yang, eee, tindakannya itu membuat aku tersinggung atau apa, tapi aku nggak bisa mengungkapkan. Daripada heboh jadinya aku pendem." Tapi ketika aku nyampe rumah, aku jadinya itu sedih, kecewa, dan menangis kayak gitu. Yap, bener banget. Tapi, yang paling penting berarti ketika kita emang lagi ngerasa sedih, itu kita harus ngerasain ya kita sedih gitu, mungkin ngeluangin waktu atau mindful gitu nggak sih, Kak? Kayak kita tuh ngerasain bahwa kita lagi sedih gitu. Ya udah, validasi aja kita tuh lagi sedih gitu, terima gitu. Tapi mungkin, eee, jangan terlalu larut, karena kalau misalkan kita udah sadar, udah validasi bahwa kita sedih, berarti kita artinya punya tanggung jawab juga untuk gimana caranya menyelesaikan apa yang udah kita rasain gitu. Maksudnya lebih ke gimana caranya untuk bangkit, jadi nggak terlalu larut untuk sedih. Iya Eee, betul un sih. Jadi, eee, ini tambahan juga, maksudnya, mhm, selain kita memvalidasi, istilahnya udah memberikan ruang kan untuk emosi ini keluar. Nah, kita kan udah oke nih, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah, oke berarti, kita mengevaluasi diri salah satunya itu, atau mungkin kita bukan menyusun sih, istilahnya kayak, "Gimana nih caranya biar aku seneng lagi?" Atau, "Gimana ya biar aku nggak tersinggung kalau ada temen yang lagi bercandanya itu kelewatan?" Mungkin kamu bisa sharing sama dia kalau misalkan dia bisa istilahnya, kamu cukup dekat dan, pengen asertif atau menyampaikan perasaanmu, itu kamu bisa gitu. Jadinya, kalau kita sudah masalah emosi atau masalah perasaan ini udah selesai, kamu mau melakukan tindakan itu tidak terhambat oleh emosi yang belum selesai gitu loh maksudku tadi. iya iya, betul betul sih, Kak, jadi nggak kecampur-campur ya, jadi pelan-pelan diselesain gitu ya. Betul. Oke. Gimana nih Sarla, apakah udah jelas atau belum? Mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanya lagi Sarla boleh, komentar lagi di kolom chat. Nah aku lanjut nih Kak, ke ada yang nanya nih Kak kira-kira, gimana hai Kak, aku pengen nanya, kadang kalau udah overthinking susah banget untuk ngontrol sehingga makin parah overthinking-nya. Gimana sih caranya biar kita sendiri nggak memperburuk overthinking diri sendiri? Caranya ada beberapa, salah satunya tadi itu, kita menyibukkan diri dengan, kegiatan lain. Jadi kita alihkan dulu, baru kalau
istilahnya sudah teralihkan kan, tidak terfokus pada satu hal nih. Nah, kalau misalkan kita, udah punya waktu atau waktu yang sedikit luang itu, nah kita bisa nih benar-benar memikirkan, apa sih sebenarnya yang aku pikirkan ini dan akar dari masalah yang aku pikirkan ini tuh apa gitu. Nah itu coba nanti itu dianalisis, apakah ini tuh sesuatu hal yang, istilahnya akan terjadi atau sudah terjadi atau, saat ini sedang terjadi. Jadi kita itu mencoba untuk membuat analisa sederhana gitu loh, supaya kita itu Mhm. tidak bingung sendiri. Jadi upaya menyelesaikan masalahnya itu ada lewat cara kita entah itu ditulis atau ngobrol dengan teman. Nah, yang penting itu apa, tidak terfokus. Jadi tidak muter-muter di situ dulu, tidak muter-muter di situ aja. Jadi kita ada action atau tindakan. Yup, bener. Jadi kayak, eee, mungkin aku juga sedikit sharing sih, aku juga sering banget Kak overthinking bahkan sampai sekarang gitu. Cuman, kadang aku sampai bingungnya yang ada di kepala aku itu, aku analisis yang kayak Kak Fitria bilang tadi, kira-kira kayak gini, terus kadang aku suka, flashback gitu ke overthinking aku yang sebelumnya. Waktu itu aku overthinking misalkan, kasusnya gini, misalkan, nanti kalau misalkan aku, apa ya, ini aja, misalkan aku chat dosen, untuk nanya, "Pak, kira-kira ini gimana tugasnya ya?" Biasanya kan aku takut tuh, Kak, apalagi kalau misalkan dosen itu killer gitu. Jadi aku kayak, "Aduh takut nanti responnya gimana ya?" Gitu, "Bakalan dijawab atau enggak ya?" Gitu. "Kira-kira aku ganggu nggak ya?" Kayak gitu tuh. Aku sering banget, ada momen-momen kayak gitu. Cuman, waktu itu sempet kayak ternyata kenyataannya, dibales dan balasannya tuh ramah gitu, nggak sesuai apa yang ada di kepala aku sebelumnya, overthinking aku gitu. Jadi pada saat itu setelah aku overthinking selanjutnya aku ingat lagi bahwa, apa yang lagi aku pikirin ini belum tentu nyata. Jadi aku nggak mau terlalu larut dari yang ada di kepala aku ini gitu. Kita harus ingat bahwa, eee, apa yang ada di kepala kita ini belum tentu benar gitu, nggak selalu benar gitu. Jadi kita yang realistis aja, kira-kira kalau misalnya kayak gini, bener atau enggak gitu. Nah, kalau kita terlalu banyak mikir bener atau enggaknya, mungkin jadinya akan, stuck di situ-situ aja, bener nggak ya, Kak, Fitri, ya? Mendingan, nggak apa-apa ambil langkah dulu aja, karena kalau misalnya kita nggak coba atau kita nggak melakukan apa yang kita emang nggak tahu nanti ke depannya gimana, cuman kalau kita nggak coba ya kita nggak bakal tahu gitu. Dan aku pernah baca salah satu buku, aku lupa bukunya apa, tapi, orang itu mengatakan bahwa selama kita nggak pernah mencoba, jawabannya akan selalu tidak, gitu. Jadi kan sayang banget ya. Mungkin bisa tadi yang tips Kak Fitria bilang, kita harus analisis dulu apa yang kita overthinking-in gitu. Ya betul Devi, betul banget tuh yang terkait apa, kamu bilang tadi itu belajar dari pengalaman kan. Jadi kan Mhm, kita itu memikirkan suatu masalah itu terkadang bukan masalah baru aja kan. Ada itu yang masalahnya itu udah pernah kita lakukan atau pernah kita alami seperti chat dosen itu ketika semester 1 dulu sama semester 8 atau di semester 7 kayak gitu. Jadinya kan kita itu nggak jadi masalah karena sudah kebiasa kan. Nah, iya, iya, jadi jadinya kan belajar di pengalaman, oh dulu aja ternyata itu ketika aku, udah mikir berlebihan gimana nanti dosen, ternyata dosennya welcome banget gitu, kayak buat apa, ngapain mhm, aku mhm, mikirin yang ini gitu, dan ending-nya adalah, sesuatu itu memang harus kita coba gitu. Dan betul banget kalau misalkan, mencoba suatu hal baru, kalau kita belum mencoba itu jawabannya akan selalu tidak, tapi kalau kita sudah mencoba, itu akan ada 2 kemungkinan. Jadi kayak, dosennya welcome atau dosennya tidak welcome itu. Jadi ada 2 kemungkinan gitu dibandingkan kalau kita itu belum mencoba. Tapi kan beban yang dirasakan ketika overthinking itu kan sama kan, tetap berat mhm. kayak gitu. Bener, Kak.
Tapi better kita lakuin karena, ketika kita udah lakuin, oh ternyata jawabannya ini, ya udah. Tapi lagi-lagi kita juga harus belajar menerima apapun respon dari mereka. Karena ya mungkin teman-teman juga udah pada tahu kalau misalkan, ada sesuatu yang bisa kita kendalikan, ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Salah satunya adalah respon orang lain gitu. Nah, ketika kita bisa mengendalikan respon kita, ya kita harus mengendalikan gitu. Jadi kita harus terima, oh responnya ternyata misal ketika aku chat dosen itu ternyata responnya cuek atau bahkan nggak direspon, tetap kalau aku pribadi mikir kayak, "Oh mungkin lagi sibuk, mungkin nanti aku coba chat lagi," gitu. Atau kalau misalkan masih overthinking, aku bakal mikir, eee, "Ya udah nggak apa-apa," gitu, "terima aja," gitu. Maksudnya kayak, "Nggak apa-apa, kan orang pasti punya kesibukan masing-masing," gitu. Jadi, jangan nambahin beban pikiran overthinking kalian jadi makin parah, kayak gitu. Mungkin ini susah, mungkin teman-teman ngiranya kayak, gampang ngomong aja gitu, tapi percaya teman-teman sama aku, kita pelan-pelan belajar bisa untuk keluar dari, apa ya, penyakit kita overthinking gitu. Karena kalau kita nggak coba, kita bakal stuck di situ-situ aja, ya Kak Fitria ya? Banget, jadi memang kita harus mencoba dan Eee tadi menyinggung dikit tentang stoikisme ya, apa, Iya, Devi, tentang betul. apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol. Jadi itu Mhm, menurutku membantu banget sih ketika aku, dulu membaca itu dan aku terapin ke diriku ya, meskipun belum semuanya sih aku terapin, terkadang juga kalau misalkan sesimpel lagi macet gitu, jadinya itu sebel. Padahal kan ya apa yang bisa kita perbuat dengan kemacetan, kan kita bisa, melakukan tindakan lain gitu kan kita nggak bisa ngontrol nih, ya namanya mhm. kalau pagi semua orang berangkat kerja, apakah aku akan seegois mereka nggak boleh kerja, cuma aku aja nih yang kerja, biar aku nggak merasakan kemacetan, kan enggak juga ya. Betul, Kak. Yap. Jadi mungkin kayak selalu berpikir bahwa di dunia ini nggak cuma kita aja, tapi rame-rame supaya kita bisa saling nerima satu sama lain gitu. Mungkin, kira-kira Kak Yuki gimana nih, Kak, jawaban dari Kak Fitria? Apakah udah, eee, cukup atau masih ada yang pengen Kak Yuki tanya lagi nih? Nanti boleh langsung chat di kolom komentar ya, Kak Yuki ya. Oke. Nih ada salah satu temen tabula yang bilang, "Barcode is the best." Wah, aku sangat tidak menyarankan buat teman-teman yang suka barcode, please udahin mulai dari detik ini karena itu nggak baik banget buat kalian. Percaya, dengan kalian belajar pelan-pelan untuk terbuka sama orang yang kalian percaya, itu bisa bantu kalian terus berpikir positif karena kalau misalkan kalian mikirnya terus-terusan kayak, "Nggak ada yang sayang sama aku, nggak ada yang peduli sama aku," itu kalian bakal di situ-situ aja gitu. Tapi coba deh buka mata lebar-lebar dan rasain bahwa ada yang sayang sama kalian. Mungkin entah orang tua gitu. Secara mungkin kalian nggak sadar, tapi coba buka lagi matanya, coba rasain lagi rasanya gitu. Jadi jangan pernah nyakitin diri sendiri karena apa yang kalian pikirin gitu. Sayang diri sendiri. Karena aku pun, sayang banget sama temen tabula gitu. Aku nggak rela banget kalau temen tabula sampai nyakitin diri sendiri ya, gitu. Terus, next nih Kak Fitria, ada yang mau tanya lagi nih, atas nama @Reda Vindentes. "Halo Kak, aku mau tanya, apakah sebenarnya mendistraksi diri atau miss dengan mencari hiburan bisa jadi cara mengatasi overthinking yang baik? Gimana nih Kak Fitria menurut Kakak?" Oke, jadi kalau misalkan kita tadi mencari hiburan ya? Iya, Sorry aku mendistraksi diri dengan mencari hiburan. oh iya, mendistraksi diri. Jadi memang kalau misalkan kita lagi memikirkan sesuatu itu responnya adalah kita menghindari memikirkan atau menerima bahwa kita itu lagi memikirkan itu. Kalau kita menghindari, itu akan bisa datang lagi kayak gitu loh. Kalau misalkan kita menerima dan istilahnya memberikan ruang, apa sih sebenarnya yang ingin diungkap dari pikiran ini itu. Nah, itu menurutku akan lebih
akan lebih gamblang gitu. Tapi kalau misalkan kamu lagi suntuk banget dan memilih untuk mencari hiburan dulu, ya nggak apa-apa. Jadi memang, mekanisme kita dalam mengatasi pikiran yang lagi banyak atau istilahnya overthinking itu memang, fleksibel. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu tips pada satu orang atau 2 orang gitu. Jadi memang fleksibel kalau misalkan mau cari hiburan dulu ya nggak apa-apa, tapi jangan lupa, si pikiran ini tuh masih akan tetap ada. Jadi, setelah mencari hiburan dan pikiran udah tenang, jangan lupa untuk menyelesaikan masalahnya, secara istilahnya secara terbuka dan, kalau bisa sampai bener-bener sampai akarnya gitu. Kalau perlu bantuan sharing sama orang lain, ya nggak masalah gitu, karena terkadang jawaban dari masalah kita itu bermacam-macam, salah satunya dari teman juga bisa, atau dari, tadi yang ini, apa, Devi bilang, dari baca buku, Mhm. atau dari, kadang Oh, sesimpel yes. kita lagi scrolling di sosmed terus nemu kayaknya relate deh, Iya, kayaknya relate deh gitu. Jadi nggak ngerasa sendiri ya, Kak. Oke, gitu Kak Etelreda. Mungkin, dengan cara kita boleh mendistraksi diri sedikit dengan mencari hiburan, lalu jangan lupa untuk menyelesaikan masalahnya. Ya Kak Fitri ya? Oke, betul. selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Kak Nadia. "Hai Kak, aku mau nanya, aku udah alihkan ke urusan lain, eee, udah melakukan aktivitas lain, tapi malah mengganggu aktivitasku. Ujungnya aku overthinking lagi, itu gimana ya, Kak?" Wah, berarti setidaknya karena dia udah mencoba untuk mengalihkan, mau keluar dari zona overthinking-nya, Kak, tapi masih tetap overthinking lagi tuh. Itu gimana tuh, Kak? Karena mungkin akar permasalahannya belum selesai ya. Jadi, seperti yang aku Mhm. bilang tadi, setelah kamu mencari hiburan atau istilahnya mengademkan pikiran, itu kalau kamu udah oke, kamu bisa tuh menganalisa pikiranmu. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat aku itu jadi berpikir berlebihan. Jadi coba diselesaikan satu persatu dan itu memang prosesnya itu tidak instan ya teman-teman. Jadi kalau kalian istilahnya menguraikan suatu masalah yang ada di pikiran kalian, terus kalian belum nemu jawaban, itu nggak apa-apa banget. Jadi memang terkadang itu ketika kita mencoba 1 kali, 2 kali, itu jawabannya itu akan, ketemunya atau munculnya itu, nanti di yang cara ketiga atau mungkin secara tiba-tiba yang istilahnya ketika kita mencoba untuk menganalisa, kita itu udah melakukan suatu tindakan kayak gitu. Beda kalau kita itu cuma memikirkan aja atau mendistraksi. Kalau mendistraksi oke, emosinya itu bakal ke-release, tapi masalahnya apakah selesai atau enggak, nah itu balik lagi, kan masalahnya belum diselesaikan. Jadinya ya akan terus menjadi, beban yang bisa muncul kapan aja. Aku tambahin lagi, akan muncul kapan Mhm. aja. Tidak terkecuali nanti ketika kamu istilahnya kayak udah lama nggak mikirin ini, tapi mikir lagi. Ini berkaitan sama inner child ya. Jadi aku mention dikit tentang inner child ini. Jadi inner child itu kan, diri kita di masa kecil yang belum selesai, akhirnya itu berdampak kepada kita di masa sekarang. Jadi memang terkadang overthinking itu kan disebabkan oleh banyak hal, termasuk masa lalu kita gitu dan kenapa aku mention-nya itu inner child karena terkadang ketika kita masih kecil itu kita belum bisa mendeskripsikan emosi kita itu lagi sedih atau lagi marah karena sesuatu hal, tapi kita itu belum bisa istilahnya, memvalidasi atau menyalurkan dengan baik. Akhirnya ketika kita dewasa, itu secara tidak sadar dia itu muncul dan ketika dewasa pun terkadang itu munculnya di bawah sadar kita kan. Jadinya kita itu bertanya-tanya juga, kayak, "Kenapa ya aku kok kalau misalkan, lagi ngobrol terus temenku
responnya kurang menyenangkan, aku jadi sedih banget gitu. Nah, kalau pengalamanku dulu itu, aku pernah di ini, kayak ya mungkin ya namanya bullying ya, tapi bullying-nya itu secara psikologis. Jadi aku pernah diabaikan ketika masih sekolah dasar dan itu berdampak banget nih di aku dan akhirnya aku tahu kenapa kok aku itu kalau misalkan, lagi ngobrol terus istilahnya nggak dilihat gitu aja, itu aku dulu mikir banget kayak, "Aku ada salah apa ya?" Kayak gitu dan akhirnya itu ber-overthinking dan, mikirnya itu berlebihan banget karena ternyata dulu aku waktu kecil tuh pernah, diabaikan dan ternyata itu, belum selesai kayak gitu. Oke, berarti dulu pernah pengalaman gitu ya, Kak, kayak waktu kecil diabaikan gitu, jadi sampai gede, ngerasain itu terus gitu. Tapi, waktu itu Kak Fitria pas udah sadar kayak gitu cara nyelesainnya gimana sih, Kak? Selain yang kan Kakak pasti sadar kan kayak bahwa, "Oh waktu kecil sering diabaikan loh," gitu. Nah terus, pas udah gedenya gitu, pas Kakak udah sadar nih ternyata akar masalahnya karena ini, inner child ini, gitu. Terus Kakak, apa yang Kakak lakukan pada saat itu? Ya jadi memang itu kan waktu aku SD dan itu dilakukan oleh teman-temanku, ya biasalah anak-anak kecil gitu. Kalau kita itu Mhm. lihatnya biasa gitu, tapi ternyata secara tidak sadar itu berpengaruh buruk terhadap ini kesehatan mental aku ketika kecil dan karena aku dulu belum paham dan mungkin, promosi kesehatan mental tuh belum seluas ini ya jadinya itu, ya belum selesai dulu. Nah akhirnya waktu aku gede dan aku belajar, mmm, sedikit demi sedikit, pada awalnya respon yang aku tunjukkan adalah aku dendam sama temenku. Jadi ketika aku tiba-tiba mimpi terus ada dia gitu ya, aku marah, aku sampai menangis kayak gitu dan ketika aku mengikuti suatu seminar, aku dibilangin kalau, itu adalah salah satu emosi yang kita pendam dan itu kalau kamu istilahnya enggak rilis atau tidak memberikan ruang, dia itu akan terus-terusan menjadi beban. Jadi, mmm, aku diajarkan untuk coba kamu membayangkan, orang yang istilahnya kamu itu merasa apa, marah, tapi tidak bisa kamu ungkapkan dan kamu bisa mengungkapkan semuanya sama dia, istilahnya jadi emosinya itu dikeluarkan gitu loh. Walaupun aku nggak di hadapan dia, tapi seolah-olah dia itu ada. Nah, ketika aku udah mengungkapkan semuanya, aku menyadari bahwa kondisi saat ini, apakah aku masih, masih seburuk ketika aku dulu kecil? Oh, ternyata enggak, ada banyak hal positif dalam diriku. Jadi, aku mencoba untuk dibandingkan dengan aku memikirkan atau menyimpan dendam di masa lalu, ternyata hidupku saat ini tuh jauh lebih baik dan, aku mencoba untuk memaafkan tapi bukan serta-merta, eee aku harus memaafkan dia gitu bukan, tapi memaafkan peristiwa itu. Jadi aku memaafkan bahwa, memang dulu kondisi itu membuat aku itu menyimpan luka kayak gitu. Jadi, aku memaafkan memaafkan peristiwa itu agar aku itu tidak terbebani lagi dengan, masalah itu, kayak gitu. Jadinya ketika aku, kepikiran atau istilahnya lagi kelihatan si anak itu ya, itu aku udah enggak dendam atau enggak benci lagi, kayak gitu. Karena memang aku sudah mencoba untuk menyelesaikan dan ya memang karena gejolak emosi juga kan dan, sudah aku berikan ruang dan waktu untuk istilahnya dia itu hadir dulu. Yap, I see. Berarti, eee, menerima itu memaafkan ya, Kak, ya? Dengan cara memaafkan bahwa ya udah, maksudnya ya udah gitu, akhirnya keluarnya ya udah gitu. Ya udah aku memaafkan apa yang udah terjadi gitu, dan sekarang menjadi yang lebih baik lagi gitu. Jadi, menerima itu maksudnya sebelum ke tahap memaafkan kita menerima dulu gitu. Jadi istilahnya ya mau Mhm. gimana,
namanya juga masa lalu dan kondisinya dulu kan masih kecil juga gitu. Apakah kita akan menyalahkan masa lalu? Nggak mungkin juga karena masa lalu kalau kata stoicism kan dia adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol dan sudah terjadi. Jadi apa yang bisa kita lakukan, ya kita istilahnya memperbaiki di masa sekarang kan, gitu. Dan, mencoba untuk me mengambil, positifnya dari peristiwa itu ya, walaupun mungkin ada banyak dampak negatif, tapi pasti ada satu atau 2 itu Oke. hal yang positif dari suatu peristiwa itu. Selalu ada hikmahnya ya, Kak, ya? Betul, tapi untuk ke hikmah itu terkadang kan kita masih berkelok-kelok jalannya, naik turun, ke Mmm. kanan, ke kiri gitu, udah nggak apa-apa, itu wajar kok. Iya iya iya. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Nah, ini ada dari V, "Setiap orang pasti beda caranya. Ada beberapa orang yang merasa setelah mereka melukai diri sendiri itu lebih plong kalau kalau hanya sebentar lupa masalahnya. Tapi tidak untuk ditiru ya teman-teman, kalian bisa sharing dengan orang terdekat." Ya, setuju banget. Kalau bisa sebisa mungkin please jangan pernah nyakitin diri kalian gitu, dengan cara apapun. Entah yang tadi dibilang barcode atau itu cuman ngelukain diri kalian aja, kalian dan kalian nggak dapet solusi dari situ. Mmm, ada nih dari Titik nih, Kak, aku nggak tahu namanya tapi di sini Titik doang. "Hai, Kak, aku sering banget overthinking tentang pendapat orang tentang apa. Soalnya aku kalau lagi meet sama orang yang nggak terlalu kenal tuh diem aja dan nggak bisa ngobrol duluan. Jadi setiap abis ketemuan aku selalu overthinking," gitu. Menurut Kakak gimana nih, Kak, cara ngatasinnya nih, Kak? Iya. Aku mention dikit ya tentang yang self harm tadi. Jadi teman-teman, Mhm. bener banget yang dibilang Devi, apapun yang kalian, hadapi sekarang, kalian tidak sendiri kok dan mungkin berat memang untuk lepas dari self harm. Kalau kalian butuh bantuan, kalian boleh banget buat curhat atau, sharing ke temen yang kalian percaya atau ke profesional. Karena, kalau misalkan kita self harm atau melukai diri sendiri, iya, itu salah satu cara mungkin biar lega, tetapi itu dampaknya akan lebih buruk karena kan kita menyakiti diri sendiri. Kita itu ibaratnya sama tubuh kita yang membersamai kita dari kecil sampai usia saat ini yang kita udah masuk ke dewasa awal ya atau di remaja akhir. Itu udah berapa puluh tahun, itu udah banyak loh, masa kita mau menyakiti diri kita sendiri. Jadi yuk sayangi diri kita sendiri yang menerima kita apa adanya, lalu, membersamai kita apapun keadaan kita. Yup, bener, aku Eh, sepakat banget sama Kak Fitri ya. Kenapa, Kak? Aku mau jawab yang tadi itu, apa, setelah self-harm tuh tadi aku agak lupa. Mmm, aku baca ulang ya, Kak. "Hai, Kak, Ya. aku sering overthinking tentang pendapat orang tentang Oh apa. iya. Soalnya aku kalau lagi meet sama orang yang nggak aku terlalu kenal itu diem aja dan nggak bisa ngobrol duluan. Jadi setiap habis ketemuan aku selalu Iya. Jadi, halo, nggak apa-apa kalau misalkan kamu merasa overthinking setelah ketemu orang, mungkin kamu bisa mencoba mencoba untuk coba kamu ngobrol, tapi kalau misalkan kamu masih kurang nyaman dengan orang baru, kamu ngobrol aja sama temenmu yang sekelas, yang istilahnya yang jarang ngobrol gitu. Coba ngobrolin hal yang simpel kayak, mmm tadi, kelas pertama apa kelas kedua kayak gitu, kalau udah masuk offline ya, kalau misalkan online ya coba ini, "Kamu kamu udah ngerjain tugas yang ini belum?" Kayak gitu. Jadi kayak basa-basi dulu aja. Jadi pembicaraan kita itu dibuat yang pembicaraan ringan dulu. Nah, kita lihat nih responnya dia, oh ternyata positif nih, terus, nanti kalau ketemu lagi coba deh, ajak ngobrol dulu. Tapi jadi, mungkin aku kan belum tahu ya, jadi kamu overthinking-nya itu terkait kamu takut salah ngomong atau gimana. Nah, itu coba kita obrolin sesuatu itu yang nggak sensitif atau yang istilahnya ya netral aja kayak mhm gitu. mhm, yang basic-basic aja ya, Kak. Kalau
Karena kalau kita sama sendiri orang. kan Mhm, nggak tahu ya yang dipikirin orang itu kayak gimana dan ketika mungkin respon orang itu kurang betul bagus, bisa jadi bukan salah kita loh. Terkadang orang lain lagi bad mood itu ya itu orang orang lain dengan pikirannya. betul. Jadi kayak Mmm, bukan salah kita juga kok gitu. Jadi, mungkin bisa dimulai dengan yang pembicaraan basic dulu deh. yup, mungkin kayak kalau aku biasanya, Kak, kayak nanya kabar, terus kayak, "Dulu sekolah di mana?" Kayak gitu, "Kenal ini enggak?" Kayak gitu. Kayak basa-basi banget sih, klise, tapi dari situ akhirnya jadinya akrab, jadinya punya rasa nyaman, kayak gitu. Betul banget Mungkin dan bisa mungkin dicoba kita nih sama menghindari coba atau kita menghindari pembicaraan-pembicaraan yang sensitif kayak, eee, jangan sampai yang kayak, "Kamu umurnya berapa?" Atau, "Kamu, agamanya apa?" Nah itu jangan ya, karena itu adalah hal yang sensitif dan itu akan menimbulkan, ya orang pasti tidak nyaman ya, karena itu hal yang istilahnya kan pribadi banget gitu. betul, setuju setuju. Jadi kita mulai obrolan dengan hal yang ringan. Oke, terus aku mau lanjut nih, Kak. Mmm, Kak, aku stuck dalam pengerjaan skripsiku nih gitu, sedangkan rata-rata temenku udah selesai semua, takut banget, Kak, selalu mikirin tiap hari tapi nggak pernah dikerjain, pas pengen kerjain stuck gitu. Kira-kira gimana nih, Kak, solusinya? Kebetulan karena aku belum pernah ngerjain skripsi, jadi aku nggak tahu. Ini memang dinamika mengerjakan skripsi itu ada fase kita lagi semangat, ada fase kita lagi bosen, kayak gitu. Nah, nggak apa-apa, ya kalau kita lagi bosen, kita berupaya untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain. Karena kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, kita akan tertekan tapi penyelesaiannya nggak ada. Jadi, coba deh kamu bikin skala prioritas. Jadi kayak kamu tentukan tujuanmu dulu, kamu mau lulusnya itu cepet apa enggak, kamu mau lulus, dalam jangka waktu berapa bulan gitu. Nah, dari tujuanmu itu kamu bisa bikin skala prioritas. Oke, kalau misalkan aku mau lulus di semester ini ada waktu nih 6 bulan, 6 bulan itu tugasku ngapain aja, kan ada bab satu, bab 2, bab 3, 4, 5 gitu kan. Nah, itu coba kamu kasih, ini kayak tugas di bulan ini, jadinya aku harus cari topik nih. Nah, itu coba di apa, bulan ini fokus dulu ke topik itu, bisa cari di maksudnya, literatur, sharing sama teman, sharing sama dosen, kalau misalkan aku ambil topik ini gimana ya. Jadi, kan terkadang overthinking itu muncul ketika kita itu bingung, kita nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, coba, dimulai suatu tindakan. Jadi tindakannya itu tadi, kayak membuat tujuan dulu, aku mau lulusnya kapan nih. Jadi jangan terfokus terhadap temenku udah jalannya itu udah jauh nih atau gimana gitu. Usahakan fokus terhadap dirimu karena skripsi kan kita sendiri ya yang mengerjakan, bukan orang lain. Jadi Iya. jangan membandingkan sama prosesnya orang lain, kita nggak tahu juga. Mungkin kita lihatnya teman kita itu santai gitu ya, kita nggak tahu dia tiap malam, juga istilahnya bosen, terus, rilis stresnya kayak gimana, kita kan nggak tahu, gitu. Betul betul. Karena yang pasti kita ngeliat orang itu indah-indahnya aja. Yang ngerasain sakit, perih, luka, dan lain-lainnya adalah dirinya sendiri gitu, termasuk kita gitu. Itu mungkin berlaku juga untuk kehidupan nyata ya, Kak, ya. Nggak cuma di skripsi aja. Iya, jangan salah, skripsi itu juga Oke. dalam kehidupan nyata loh ya. Iya, iya maksudnya selain skripsi. Kalau aku dulu tuh skripsi Oke. adalah salah satu belajar untuk menghadapi, masalah-masalah selanjutnya. Iya sih, Kak, bener. Kan kayak itu basic nggak sih, Kak? Kayak jadi basic-nya, belajar dari skripsi, hidup kan bakalan terus ada aja cobaan, ujian gitu, pasti yang lebih berat gitu. Nah, kita belajar dari hal skripsi yang pelan-pelan mungkin berat kita jalanin gitu, entar semakin berat kayak gitu. Ya betul, jadi kalau aku ambil hikmah dari mengerjakan skripsi adalah selain aku output-nya
karya ilmiah, itu juga bisa membentuk pola pikir kita loh ketika kita mendapatkan suatu masalah. Misalkan, dosen ini sibuk gitu ya, kita kan akan berusaha untuk mencari solusi, "Oh gimana ya biar aku bisa konsultasi sama dosenku, kalau dosenku sibuk, oh dengan cara ini." Bapaknya itu kalau atau ibunya kalau misalkan ke kampus itu tiap hari apa gitu. Jadi kayak, "Oh tiap hari Kamis nih jam segini." Jadi kita, berusaha banget memanfaatkan waktu di hari Kamis itu biar kita bisa konsultasi kayak gitu. Karena kan memang di tengah keterbatasan kan, kita nggak bisa memaksakan dosen harus sesuai keinginan kita, terus topik Mhm juga harus semudah keinginan kita kan enggak. mhm, setuju Kak, setuju banget. Oke, terima kasih Kak. Ada pertanyaan terakhir nih Kak, mungkin yang dibahas di sharing call ini. Ada dari Kak, ada pertanyaan anonimus nih gitu. Berikut pertanyaannya ya. Kak, aku mau tanya kalau misalkan aku overthinking terhadap sesuatu karena permasalahan masa lalu dan kayak aku bakal merasa bisa keluar dari overthinking ketika seseorang yang melukai aku itu minta maaf sama aku. Tetapi ternyata orang tersebut tidak sedikit pun merasa bersalah sama diri aku. Gimana ya Kak caranya keluar dari zona overthinking dengan kasus yang ini? Gimana tuh Kak? Iya, jadi itu mirip ya dengan overthinking yang aku alami tadi. Jadi memang kita menyadari dulu bahwa memang, orang lain itu adalah orang yang tidak bisa kita kontrol. Jadinya, kita itu fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Kalau aku dulu itu, karena aku nggak bisa kan menuntut dia itu harus minta maaf sama aku. Posisinya juga masalahnya waktu aku SD dan aku bisa menyadarinya, dampak buruknya ke aku juga udah gede gitu. Jadinya aku membayangkan seolah-olah dia itu ada di depanku dan aku ingin mengungkapkan semuanya, kayak unek-unekku tuh aku keluarkan semuanya, sampai aku istilahnya menangis dan, karena kan marah gitu ya, marah, sedih itu bercampur. Nah, ketika aku lega, aku berusaha untuk, mencoba, untuk mengafirmasi diriku kayak, "Terima kasih kamu sudah berusaha menuangkan unek-unek istilahnya beban yang ada dirimu. Aku anggap aku memaafkan. Jadi, kita berusaha untuk memaafkan dengan cara kita gitu, karena memang kondisinya kita tidak bisa menuntut orang lain itu minta maaf sama kita dan Ya justru maaf. mungkin kalau Iya, misalkan kita memaksakan dia harus meminta maaf kepada kita, nanti belum tentu itu akan sesuai dengan harapan kita. Bisa jadi akan menjadi masalah baru kayak nanti kan kita jadi dicap gimana atau mungkin kayak, "Ih, lebay banget aku harus minta maaf sama kamu, emang kamu siapa?" Kayak gitu kan itu malah jadi tambah beban lagi kan ke kita. Jadinya daripada kita menuntut orang lain agar sesuai kemauan kita, lebih baik kita yang istilahnya mencari cara baru agar kita itu bisa memaafkan orang lain. Salah satunya dengan itu tadi. Jadi, kita menuangkan semua, unek-unek dan kita istilahnya menyadari bahwa ya memang nggak ada orang itu yang, baik atau memang di dunia itu ada orang yang baik, ada yang buruk. Nah, ini adalah salah satu contoh yang buruk dan, kamu berusaha untuk istilahnya tidak 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 agar tidak ini, apa, tidak merasakan dampak buruknya lagi, mungkin kamu bisa, "Oh, aku tidak berteman dengan orang yang membuat aku sakit dulu." Kayak, ya istilahnya kamu selesaikan dulu di dirimu itu. Jadi sehingga kamu bisa untuk mencapai kayak mengambil hikmah atau nilai dari suatu peristiwa itu, prosesnya kayak gitu kalau aku ya. Mungkin, ada yang ingin ditanyakan lagi itu boleh banget ya. iya. Oke. Kak Fitria, makasih banget jawabannya. Tapi karena sekarang udah jam 8:03, aku minta maaf banget karena kelewatan 3. Mungkin, bisa lanjut atau kita sharing di kolom komentar ya Kak, setelah ini ya Kak Fitria ya.
nggak apa-apa. Aku juga ini tadi kayaknya keasikan ngobrol ya, jadinya, waktunya Betul. udah jalan sejam gitu aja. Jadi aku mau ngucapin terima Waduh kasih waduh buat waduh, temen-temen gimana? yang udah join di malam ini. Semoga sharing-sharing hari ini bisa bermanfaat ya buat kalian. Kalau misalkan kalian mau tanya di kolom chat silahkan ya, nanti aku usahakan jawab biar, bisa ini, apa, terjawab semuanya ya. Betul, Kak. Oke, Kak Fitri, aku juga, mau ngucapin makasih banyak sama Kak Fitri ya, karena udah meluangkan waktu untuk sharing sama aku, temen Tabula lainnya, gitu. Aku juga makasih banget buat temen Tabula yang masih stay tune sampai sekarang, masih mau sharing sama kita. Mungkin setelah ini buat buat teman-teman yang masih punya unek-unek atau pengen curhat bisa banget langsung, ketik aja di kolom komentar karena Kak Fitri bakal, ngerespon kalian di kolom komentar itu ya, Kak, ya. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Fitri ya. Mungkin ada closing statement nih dari Kak Fitri ya untuk, aku dan temen Tabula lainnya. Oh iya, jadi mungkin ini ya, semua orang memiliki potensi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan waktu dan cerita masing-masing. Perlahan-lahan, tidak masalah, asalkan kita bisa memaknai setiap momen yang kita lalui, gitu. Tetap Asik. semangat Yuk, teman-teman. setuju banget, pelan-pelan asalkan konsisten. Yang penting kita semangat ya, Kak, bener banget. Makasih Kak, Kak Fitri ya, sehat selalu ya, Kak. Kasih juga Devi udah ini, udah membersamai aku di malam ini. Iya. Sehat selalu juga. Selamat malam. Malam. Nah, buat temen Tabula, jangan live dulu karena aku mau sedikit, eee, ngasih informasi kalau, teman-teman bisa banget kalau mau konsultasi di Tabula, kita ada layanan konseling, nanti aku masih lebih lanjutnya. Selanjutnya untuk teman-teman, jangan lupa kita ada giveaway seperti biasa Tabula Talks. Ada 2 pemenang yang akan mendapatkan free sesi konseling dengan Kak Fitria atau konser Tabula selama 45 menit. Caranya gampang. Yang pertama kalian tinggal follow akun tabula.id di Instagram. Kedua, post di Instastory kamu manfaat yang didapat selama mengikuti Tabula Talks. Dan yang terakhir, tag akun tabula.id dan tag 3 teman kamu yang kamu rasa akan mendapatkan manfaat dari Tabula Talks. Nah, pemenangnya akan diumumkan dan dihubungi oleh admin Tabula melalui direct message Instagram. Oke, setelah itu teman-teman jangan lupa juga untuk isi sertifikat Tabula Talks-nya ya, supaya teman-teman bisa dapat sertifikatnya nanti akan aku share di kolom komentar setelah, conversation kita selesai. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat istirahat. Sampai jumpa di Tabula Talk selanjutnya. Aku Devi Savitri pamit undur diri. Selamat malam.